Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, yang mana kisah santet tali ganjil ini sudah masuk part kedua teman-teman ya. Dan part 2 ini langsung tamat, pokoknya langsung selesai ya. Kisahnya keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sore jam 5. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Santet tali ganjil untuk keluarga Mas Daryo part 2 DN. Dengan kekuatan yang baru, Mas Sukir membiarkan dirinya terhanyut lebih dalam. Saat itu, pusaran air semakin cepat dan di tengah kekacauan air yang berputar, pandangannya tiba-tiba menjadi terang benderang. Dia tidak lagi berada di dalam air sendang. Mas Sukir mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing, tempat yang tampak seperti ruang antara dua dunia di mana batasan antara kenyataan dan alam gaib mulai kabur. Mas Sukir berdiri terpaku di tengah-tengah tempat asing itu, merasakan pasir halus di bawah kakinya. Udara yang dia hirup terasa berat, seolah dipenuhi dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Cahaya kemasan memenuhi langit di atasnya, tidak seperti sinar mentari biasa. Cahaya itu tampak seperti kekuatan magis yang memancarkan kehangatan yang menenangkan namun penuh dengan misteri. Setiap tarikan nafas yang dia ambil terasa menggetarkan tubuh dan jiwanya, seakan-akan tempat ini adalah alam di antara dunia yang berada di luar batas akal manusia. Di kejauhan, sosok lelaki tua yang tadi dilihat di dalam sendang sudah berdiri menunggunya. Wajah lelaki itu tampak lebih jelas sekarang, keriput di wajahnya menandakan pengalaman hidup, namun ada sesuatu yang agung di dalam senyumnya. Sosok itu tampak lebih daripada sekedar manusia biasa. Ada kekuatan aura yang mengelilinginya, seolah dia adalah penjaga atau pemegang rahasia dari tempat yang misterius ini. Mas Sukir mulai melangkah maju dengan hati-hati. Pasir halus yang dia pijak terasa lembut di bawah kakinya meskipun perasaan asing dan ketidakpastian terus menggelayuti pikirannya. Tapi ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mendekati lelaki tua itu. Setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan dirinya pada sesuatu yang besar, seperti sebuah jawaban atau mungkin sebuah ujian. Ketika akhirnya dia sampai di hadapan sosok lelaki tua itu, mereka saling bertatapan dalam diam. Mas Sukir bisa merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah lelaki tua itu bisa melihat langsung ke dalam jiwanya, menilai setiap ketakutan dan keraguan yang ada di dalam dirinya. Namun senyuman lelaki tua itu tetap ada, ramah namun penuh dengan rahasia. Tanpa menggerakkan bibirnya, suara lelaki tua itu terdengar di dalam kepala Mas Sukir lebih jelas dari sebelumnya. Kau telah sampai di sini, namun perjalananmu baru saja dimulai. Dunia yang kau kenal tidak seperti apa yang kau bayangkan. Di balik tirai kenyataan ada kekuatan-kekuatan gaib yang bekerja. Apa yang kau lihat tadi hanyalah secuil dari kekuatan gelap yang berusaha menghancurkan keluarga. Ujar sosok lelaki tua itu menjelaskan. Mas Sukir terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Lelaki tua ini tahu tentang kutukan yang menimpa Mas Daryo, tentang penyakit aneh yang tiba-tiba saja menyerang kakaknya itu. Kau berada di sini bukan hanya untuk menyembuhkan Daryo. Kau dipanggil lebih untuk itu. Ada kegelapan yang harus kau lawan dan kekuatan yang harus kau pahami. Sendang itu adalah pintu dan tempat ini adalah ujian bagi dirimu sendiri. Ibu sosok lelaki tua itu lagi.
Masukir merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami maksud dari lelaki tua itu, tapi dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dia sudah melangkah terlalu jauh. Semua petunjuk, semua bisikan membawa dirinya ke tempat itu yang merupakan sebuah tempat di mana logika manusia tak lagi berlaku. Di mana dia harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Kekuatan besar ada di depanmu. Lanjut lelaki tua itu, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Namun kekuatan itu tidak akan datang tanpa pengorbanan. Apa yang kau lihat di sendang itu hanyalah awal dari ujian. Jika kau siap, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang mengikat dirimu ke dunia ini. Imbunya lagi. Masukir menelan ludah, merasakan kegelisahan yang merambat di dadanya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu. Namun jauh dari dalam lubuk hatinya dia tahu dia harus menemukan jawabannya sendiri. Masukir merasakan kegelisahan yang semakin menekan. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi berat. Kata-kata lelaki tua itu bergaung di kepalanya, membuat pikiran dan hatinya bergolak. Pengorbanan serta sesuatu yang paling berharga. Kalimat itu terulang-ulang terus, seakan menjadi teka-teki yang harus ia pecahkan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud lelaki tua itu? Apa yang begitu berharga hingga ia harus menyerahkan demi kekuatan yang dimaksud? Dia berdiri di hadapan sosok lelaki misterius, mencoba mencari jawabannya di dalam diri. Apakah pengorbanan itu adalah benda, kenangan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang mengikatnya pada dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh lelaki tua itu, di antara kebingungan dan juga kecemasan, Masukir mulai merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan kakaknya, tapi juga tentang mengenali dirinya sendiri. Sesuatu yang paling berharga. Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar di tengah keheningan tempat itu. Pikiran terus berkecamuk dalam benaknya. Apakah itu keluarganya atau kehidupannya yang sederhana di desa? Semua yang dimiliki tampak sangat berharga. Namun semakin dia merenung, semakin jelas bahwa yang dimaksud oleh lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang berbentuk material, sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, yang berhubungan dengan siapa dia sebenarnya. Lelaki tua itu tetap berdiri dengan tenang, tidak memaksa, namun kehadirannya mengisyaratkan bahwa waktu terus berjalan. Masukir tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika dia ingin melangkah maju, maka dia harus membuat keputusan yang sulit. Hatinya mulai mengingat-ingat hal-hal yang ia sayangi, ingatan masa kecilnya, ibunya yang telah tiada, desanya yang damai, dan juga Mas Karyo kakaknya. Mas Daryo adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sosok yang selalu mendampinginya sejak kecil, meskipun hubungan mereka tidaklah selalu harmonis. Kehilangan Mas Daryo akan menghancurkan hidupnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh lelaki tua itu, bahwa pengorbanan terbesarnya adalah melepaskan kakaknya jika itu memang jalannya. Namun ada dorongan kuat di dalam dirinya yang menolak gagasan tersebut. Masukir tidak akan menyerah begitu saja. Jika ujian ini untuk menyelamatkan kakaknya, maka dia harus menemukan cara lain. Ada sesuatu yang lain yang harus dia korbankan, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar hubungan darah. Lalu tiba-tiba saja jawabannya dari apa yang telah disampaikan. Sosok lelaki tua itu muncul dengan sendirinya dalam hatinya. Masukir yakin jika yang dimaksud oleh sosok tersebut adalah sebuah rasa takut. Selama ini ketakutan itulah yang menghalangi langkahnya. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskannya, untuk mempercayai takdir dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ya, aku tahu apa yang harus aku korbankan, ujar Masukir dengan suara yang terdengar tegas meskipun hatinya bergetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis, seolah dia mengerti bahwa Masukir telah menemukan jawabannya, dan tanpa berkata-kata lagi, sosok itu mengangguk perlahan, mengisyaratkan bahwa Masukir telah siap melangkah ke tahap berikutnya. Dengan penuh keberanian, Masukir menutup matanya, mengembuskan nafas panjang dalam keheningan. Dia mulai melepaskan segala ketakutan dan keraguannya. Dia membiarkan rasa takut itu pergi, membiarkan dirinya menerima apapun yang datang, tanpa lagi terikat pada kekhawatiran akan kehilangan atau kegagalan.
Saat dia membuka matanya kembali, udara di sekelilingnya terasa lebih ringan. Pasir halus yang tadinya membebani kakinya kini mulai terasa lembut dan angin yang berembus membawa kehangatan. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Semua beban telah hilang, tergantikan oleh perasaan damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kau telah siap, nak. Langkah selanjutnya adalah menempuh jalan ini dengan hati yang bersih. Perjalananmu masih panjang, tapi kau telah memahami bagian yang paling penting. Pengorbanan terbesar bukanlah kehilangan orang lain, tetapi melepaskan dirimu dari belenggu yang mengikatmu pada ketakutan dan juga keraguan. Ujar sosok lelaki tua itu menjelaskan dengan penuh keyakinan. Mas Sukir melangkah maju, mengikuti jalan pasir yang terbentang di hadapannya. Langkahnya terasa lebih ringan dan untuk pertama kalinya dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di kejauhan, ujung dari perjalanan itu menunggu, dan di sanalah jawaban yang sebenarnya akan terungkap. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Mas Sukir terus berjalan, menatap lurus ke depan walau di dalam hatinya dia menerka apa yang harus dihadapinya. Tapi akhirnya langkah kakinya membawanya kembali dalam kesadarannya. Mas Sukir tersadar dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya masih berada di tengah sendang yang membuatnya merasa sangat kebingungan saat itu. Mas Sukir terhuyung. Ia menyadari dirinya kembali berada di tengah sendang air hijau yang sebelumnya terasa hangat kini menyejukkan kulit. Namun kepalanya masih dipenuhi dengan kekacauan, nafas terengah-engah seperti habis berlari jauh, sementara jantungnya berdebar dengan kencang. Kejadian yang baru saja dialaminya, meskipun hanya sekejap, terasa begitu nyata. Tanah pasir halus, langit kemasan, dan sosok lelaki tua penuh wibawa yang memberinya pesan-pesan penuh misteri. Tubuh Mas Sukir masih separuh terbenam di air sendang. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Perlahan dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Suara gemericik air dari sendang kecil di dekatnya terdengar menenangkan, tapi hati Mas Sukir masih dipenuhi kegelisahan. Apa semua ini hanya ilusi? Atau apakah aku benar-benar dibawa ke tempat itu? Bisik ke dalam hati. Namun saat ia meraba dadanya dan merasakan denyut jantung yang masih berdetak cepat, Mas Sukir tahu bahwa semua yang ia alami barusan bukanlah mimpi semata, tapi ada sesuatu yang lebih besar, akan sesuatu yang nyata yang telah dia jalani, yaitu sebuah ujian yang lebih dalam dari sekedar ilusi. Tapi meskipun dia berhasil melewatinya, dia belum memahami sepenuhnya apa arti dari semua itu. Apa yang harus dia korbankan? Dan apakah ketakutannya yang ia lepaskan benar-benar cukup? Sambil merasakan tubuhnya gemetar, baik karena dinginnya air maupun karena perasaan batin yang bergejolak, Mas Sukir berusaha mengingat kembali setiap detail dari perjalanannya. Dia ingat pesan lelaki tua itu tentang kekuatan yang tidak akan datang tanpa pengorbanan. Dia ingat saat-saat terakhir sebelum sadar ketika ia melepaskan ketakutannya. Mungkin itulah jawabannya. Mungkin inilah pengorbanannya, bukanlah harta benda atau orang yang dia cintai, tetapi bagian terdalam dari dirinya yang terikat oleh ketakutan dan juga keraguan. Meskipun pikirannya masih bingung, ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh, seolah-olah dia menemukan sebagian dari dirinya yang hilang selama ini. Keberanian. Bukan sekedar keberanian untuk melawan ancaman dari luar, tetapi keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri, ketakutannya, dan takdir yang sudah menantinya. Mas Sukir menghela nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Dia melangkah perlahan keluar dari sendang, merasakan tanah yang lembab di bawah kakinya. Tubuhnya masih basah kuyup, tapi ada perasaan ringan yang perlahan menggantikan beban yang sebelumnya dia rasakan. Udara di sekelilingnya terasa lebih segar. Dan meskipun rasa bingung masih melingkupi pikirannya, Mas Sukir mulai merasa bahwa perjalanan yang lebih berat masih menantinya. Sambil berdiri di tepian sendang, dia menatap air hijau yang tenang. Refleksi wajahnya terlihat samar-samar di permukaan. Dia tahu bahwa apa yang dihadapi barulah awal dari perjalanan. Kutukan yang menimpa Mas Daryo, penyakit misterius yang muncul tiba-tiba adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Namun Mas Sukir kini merasa sedikit lebih siap. Dia telah melalui ujian pertama, dan meskipun belum sepenuhnya ia mengerti maknanya, tapi dia tahu bahwa kekuatan yang dia cari ada di dalam dirinya sendiri.
Dengan tekad baru yang tumbuh di dalam dirinya, Mas Sukir memutuskan untuk kembali ke rumah. Mungkin di sana, dengan hati yang jernih, dia bisa menemukan jawaban yang lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apapun yang akan dihadapi, kini dia tahu bahwa dia tidak lagi sendiri. Kekuatan yang ia dapatkan dari ujian ini akan menjadi bekal yang membantunya menuntaskan perjalanan ini. Mas Sukir akhirnya pergi dari sendang itu dengan perasaan yang lebih kuat. Tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan yang sudah beberapa waktu dirasakannya setelah Mas Daryo jatuh sakit. Sesampainya di rumah, dia pun lalu membersihkan diri, bergegas menuju ke rumah Mas Daryo. Saat itu, dia seperti mendapati pertanda untuk segera menemui Mas Daryo yang sedang mengalami serangan ilmu hitam atau santet tersebut. Mas Sukir melangkah mantap menuju rumah Mas Daryo. Setelah membersihkan diri dari pengalaman anehnya di sendang, di setiap langkahnya dia merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa takut ataupun cemas yang membebaninya selama ini, terutama setelah Mas Daryo jatuh sakit karena serangan ilmu hitam. Pengalaman spiritual di sendang dan juga pesan dari sosok lelaki tua itu seolah membangkitkan keberaniannya, seakan menyiapkannya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Saat mendekati rumah Mas Daryo, hati Mas Sukir tiba-tiba berdetak lebih cepat di dalam dadanya. Ada perasaan mendesak yang sulit ia jelaskan. Hal itu seperti firasat kuat bahwa waktu semakin sempit. Dia tahu Mas Daryo sedang dalam kondisi kritis. Serangan ilmu hitam yang menerpa kakaknya itu bukanlah hal sepele, dan jika dibiarkan, hal buruk yang lebih besar bisa terjadi. Meski tak sepenuhnya mengerti kekuatan gaib di balik serangan itu, Mas Sukir tahu bahwa dia harus bertindak sekarang. Sesampainya di depan rumah Mas Daryo, udara terasa lebih berat. Seolah energi gelap menggantung di sekitaran. Mas Sukir bisa merasakan aura yang tidak biasa. Seolah-olah kekuatan jahat tengah berdiam di dalam rumah itu. Tanpa ragu, dia membuka pintu dan masuk ke dalam, menemukan keluarganya yang berkumpul di sekitaran tempat tidur. Mas Daryo masih terbaring lemah. Wajah Mas Daryo tampak semakin pucat, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Rasa sakit terlihat jelas di wajahnya, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Mas Sukir akhirnya menghampiri Mas Daryo dengan cepat. Istri Mas Daryo dan kedua anaknya yang ada di samping tempat tidur tampak cemas, namun merasakan kehadiran Sukir yang berbeda, mereka memberi ruang tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati, Mas Sukir bisa merasakan kekuatan gelap yang mengikat kakaknya, sebuah energi yang sangat kuat dan juga jahat. Tanpa tahu persis dari mana keberanian itu muncul, Mas Sukir lalu menutup matanya, mencoba fokus memusatkan pikirannya pada apa yang telah dia pelajari dan ia rasakan di sendang. Dia teringat pesan lelaki tua itu bahwa kekuatan akan datang setelah pengorbanan. Setelah dia melepaskan ketakutannya, kini dia berdiri tanpa rasa takut di hadapan ancaman yang menyerang kakaknya, siap untuk melawan. Dalam diamnya, Mas Sukir mulai berdoa. Dengan tekad yang kuat, dia merasakan aliran energi dari dalam dirinya yang mengarahkan fokusnya pada tubuh Mas Daryo yang lemah. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin dingin berhembus di dalam ruangan itu, membuat semua orang merinding. Mas Sukir bisa merasakan keberadaan sesuatu yang jahat, sesuatu yang telah menyerang Mas Daryo selama ini. Dia tahu ini adalah serangan santet yang sangat kuat, dan hanya dengan keberanian serta keyakinan dia bisa melawan. Dia teringat petunjuk-petunjuk samar yang dia terima selama perjalanan spiritualnya di sendang. Dengan tangan yang gemetar, Mas Sukir memegang pergelangan tangan Mas Daryo yang mulai merapalkan doa dan mantra yang muncul begitu saja dalam hatinya. Kata-kata itu terdengar aneh, namun mengalir dengan alami, seolah dia telah mengetahuinya sejak lama. Saat dia mengucapkan mantra tersebut, udara di sekelilingnya semakin bergetar dan aura gelap yang melingkupi Mas Daryo terasa semakin nyata. Seketika itu juga Mas Daryo mulai meronta-ronta, tubuhnya menggeliat dengan keras dan matanya bergerak liar. Suara erangan keluar dari mulutnya, namun Mas Sukir tidak berhenti. Ia terus mengucapkan doa, fokus kepada seluruh kekuatan batin untuk melawan energi jahat yang menyelimuti kakaknya. Tiba-tiba suara retakan terdengar di dalam ruangan, seolah ada sesuatu yang pecah di udara. Semua orang di ruangan itu tertegun dan tubuh Mas Daryo yang tadinya menggeliat kini perlahan mulai tenang.
Keringat dingin masih membasahi wajahnya. Tetapi ekspresi rasa sakit itu mulai menghilang. Aura gelap yang memenuhi ruangan tadi perlahan memudar tergantikan oleh ketenangan yang menyejukkan. Masukir membuka matanya, nafasnya terengah-engah, tetapi perasaan lega mulai mengalir di dalam dirinya. Dia tahu serangan ilmu hitam itu belum sepenuhnya hilang, tetapi kekuatan jahat yang melilit Mas Daryo mulai melemah. Ini baru permulaan. Namun Mas Sukir merasa bahwa dia telah berhasil mengusir sebagian besar dari kekuatan santai tersebut. Saat Mas Sukir baru saja merasa lega setelah berhasil melemahkan energi gelap yang melingkupi Mas Daryo, tiba-tiba saja pemandangan yang jauh lebih aneh terjadi di depan matanya. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja tubuh Mas Daryo terlilit kain putih yang panjang dengan beberapa simpul yang mengikat tubuhnya dengan kuat. Kain itu tidak terlihat oleh orang lain, namun bagi Mas Sukir semuanya tampak nyata dan jelas. Kain tersebut melilit tubuh kakaknya dengan erat seperti jaring yang menjerat setiap bagian tubuhnya. Kehadiran kain tersebut membuat Mas Sukir merasa cemas. Dia tahu ini bukan sekedar ilusi, melainkan bagian dari serangan ilmu hitam yang masih mencengkram Mas Daryo. Tapi seketika itu juga bisikan yang sangat familiar kembali datang. Suara lelaki tua yang selalu membimbingnya itu berkata dengan tenang namun tegas. Sosok itu meminta Mas Sukir untuk segera melepaskan semua simpul yang mengikat tubuh Mas Daryo. Tanpa berpikir panjang, Mas Sukir segera mendekati tubuh Mas Daryo. Meski samar, dia bisa merasakan simpul-simpul yang mengikat tubuh kakaknya seperti tali gaib yang penuh dengan energi jahat. Tangan Mas Sukir gemetar saat ia mencoba memegang simpul pertama. Begitu tangannya menyentuh, getaran kuat seperti sengatan listrik yang besar menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia terhuyung, hampir jatuh karena sengatan itu, namun ia tidak goyah. Dia tahu jika dia tidak segera membuka semua simpul, keadaan kakaknya akan semakin memburuk. Sambil menahan rasa sakit, Mas Sukir mulai melepaskan simpul-simpul yang terbuat dari kain putih itu satu persatu. Setiap kali simpul itu terbuka, tubuh Mas Daryo tampak menghela nafas lega. Meskipun tidak sepenuhnya sadar, simpul demi simpul mulai dibuka. Dan semakin banyak yang ia buka, semakin kuat getaran energi yang dirasakan Mas Sukir. Rasa sakit itu semakin menjadi seolah-olah energi hitam yang melilit kakaknya itu juga berusaha menyerang dirinya. Namun Mas Sukir bertahan. Dengan penuh konsentrasi, ia mengabaikan rasa sakit dan fokus pada tugasnya. Akhirnya, simpul terakhir tersebut berhasil dibuka. Begitu simpul terakhir terlepas, kain putih yang tak kasat mata itu menghilang seketika dan udara seketika di dalam ruangan terasa lebih ringan. Tubuh Mas Daryo yang tadinya terlihat tegang dan kaku juga mulai terlihat lebih rileks. Namun di tempat di mana kain itu melilit terlihat bekas luka merah yang membekas pada kulitnya, seolah-olah tali itu benar-benar pernah mengikat tubuhnya dengan kuat. Mas Sukir menatap luka-luka itu dengan hati yang perih. Ya, luka-luka itu bukan sekedar luka fisik, melainkan luka yang berasal dari serangan gaib dari ilmu hitam yang telah menyiksa kakaknya selama ini. Dia tahu, meskipun simpul-simpul itu telah dilepaskan, perjuangan mereka belum selesai. Luka-luka itu memberitahu Mas Sukir bahwa serangan ini jauh lebih dalam daripada yang ia duga, dan hal itu membuat Mas Daryo masih membutuhkan pengobatan baik secara fisik maupun spiritual. Kau sudah memulai perjalanan ini dengan baik, tapi masih ada banyak yang harus dilakukan. Luka-luka itu adalah bekas dan pengobatan lebih lanjut diperlukan. Kau harus mencari beberapa tumpuan yang dapat menangkal ilmu hitam dan sihir, serta kau juga harus terus merawat Daryo dengan doa-doa yang wajarkan. Ujar bisikan dari sosok lelaki tua yang menjelaskan semua yang dialami oleh Mas Daryo. Mendengar penjelasannya itu, Mas Sukir merasa lega. Apalagi ketika dia melihat Mas Daryo tersenyum ke arahnya seraya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena ia terus mengabaikan nasihat darinya kala itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi Mas Daryo mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Rasa sakit yang sebelumnya melumpuhkan tubuhnya kini perlahan mereda dan kesehatannya berangsur-angsur membaik. Ya, meski belum sepenuhnya pulih, ada kelegaan yang dirasakan oleh keluarga, terutama Mas Sukir yang telah berjuang keras membebaskan kakaknya dari belenggu ilmu hitam tersebut. Namun, di sisi lain,
sesuatu yang lebih dalam terjadi pada diri Mas Sukir. Ya, pengalaman-pengalaman spiritual yang dilaluinya mulai dari perjalanannya di Sendang hingga membuka simpul-simpul gaib yang melilit tubuh Mas Daryo telah membuka pintu baru dalam hatinya. Kemampuan spiritualnya semakin berkembang, seolah-olah dia telah terbangun dari dunia biasa dan kini dapat merasakan hal-hal yang dulunya tak kasat mata. Perlahan tapi pasti, Mas Sukir di sini mulai dapat merasakan energi-energi tak kasat mata di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang beberapa diantaranya bersifat netral dan ada yang bersahabat, namun tidak jarang juga ada yang berbahaya. Dengan kemampuan barunya itu, Mas Sukir seolah-olah bisa melihat lebih daripada sekedar dunia fisik, suara-suara bisikan halus, getaran energi lembut, serta bayangan samar yang kerap hadir di sudut pandangnya menjadi realitas yang kini ia alami. Pada awalnya, kemampuan itu membuatnya bingung dan cemas. Setiap kali Mas Sukir melangkah keluar rumah, terutama saat malam hari, dia merasa diikuti oleh kehadiran yang tidak biasa ketika dia sedang duduk sendiri. Seringkali ada getaran dingin yang merambat di sepanjang punggungnya, menandakan bahwa ada makhluk yang mengamati dari kejauhan. Kadang-kadang dia bisa mendengar suara-suara yang tidak diucapkan oleh manusia serta pesan-pesan halus dari dunia lain yang hanya bisa ia tangkap dengan batinnya. Meski kemampuan itu terasa asing, Mas Sukir tidak gentar. Justru dia mulai menerima kenyataan bahwa kekuatan spiritual itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Semakin dia melatih fokusnya, semakin jelas penglihatannya terhadap makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran. Beberapa di antara mereka bahkan mulai berkomunikasi, memberi petunjuk atau sekadar memperlihatkan kehadiran mereka. Mas Sukir mulai memahami bahwa dunia gaib adalah bagian dari kehidupan yang selama ini tersembunyi namun terbuka lebar kini di depan matanya itu. Beberapa kali dia menemukan dirinya berada di antara persimpangan dunia manusia dan dunia gaib, di mana makhluk-makhluk seperti jin ataupun roh halus berkeliaran. Dia belajar untuk membedakan mana yang bersahabat dan mana yang akan membawa ancaman. Dalam perjalanannya, Mas Sukir juga mulai menemukan cara untuk berinteraksi dengan mereka. Terkadang doa dan mantra, terkadang hanya dengan menghormati kehadiran mereka. Dengan kemampuan yang semakin kuat, Mas Sukir tahu bahwa peran barunya tidak hanya berhenti pada upaya penyelamatan Mas Daryo. Kemampuannya itu juga memberinya tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi keluarga, desanya, bahkan mungkin orang-orang yang lebih luas dari ancaman gaib yang tak terlihat. Masuk ke dalam dunia ini berarti Mas Sukir harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar, karena ilmu hitam dan kekuatan jahat bukan satu-satunya ancaman yang ada. Di balik semua itu, ada ketenangan dalam hati Mas Sukir. Meski jalannya kini penuh misteri, dia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Dengan kemampuan yang kini dia miliki, ia merasa lebih siap untuk melawan ancaman apapun yang datang, baik dari dunia nyata maupun dari dunia gaib. Sebuah perjalanan baru dimulai dan Mas Sukir telah siap untuk melangkah lebih jauh, menghadapi apapun yang ada di depannya dengan keberanian yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Akhirnya ya, setelah bulet tuh bolak-balik akhirnya sampai juga pada saatnya santet tali ganjil itu berhasil dilepaskan simpulnya satu persatu. Luar biasa ya, perjuangan Mas Sukir untuk menyelamatkan sang kakak dari serangan gaib santet tali ganjil. Memang setahu saya ini ada jenis santet yang berbahaya teman-teman ya. Dan jujur, dalam perjalanan Mas Sukir ini agak sedikit agak aneh ya, tapi memang banyak keanehan yang terjadi. Bagaimana Mas Sukir bisa langsung datang ke Sendang itu, mendapati bisikan, mendapatkan mantra-mantra ataupun doa dari sosok misterius yang belum ia kenal sebelumnya, dan tiba-tiba ia bisa dalam tanda kutip melihat hal-hal yang gaib dan bisa mengobati orang. Sebenarnya memang agak terdengar aneh di sini, karena gini teman-teman ya, tetap harus saya sampaikan karena saya punya tanggung jawab moral bahwasanya hati-hati berguru jika tidak jelas, mencari ilmu tanpa guru yang jelas. Seperti ini kan ada sosok misterius yang bisikin dalam hatinya, tapi dia tidak tahu siapa itu, apakah itu memang baik atau tidak ya kan. Jadi memang harus hati-hati di sini, dan buat Mas Sukir mungkin harus bisa mencari guru lain lagi
untuk bisa mengarahkan apakah benar kekuatan ini adalah kekuatan baik. Takutnya dengan apa yang sudah dia dapat, dia malah tersesat atau bahkan tidak bisa mempergunakannya dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan dia dapat suara misterius, bertemu sosok misterius, bukan bertemu malah ya, dia kayak apa sih di alam gaib, dan intinya harus didalami lagi siapa sih sosok itu. Jadi jangan sembarangan sih ini tapi menurut saya tetap harus saya sampaikan, jangan sampai kita salah melangkah, juga menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Overall kisahnya keren banget, banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Kalau menurut saya hal yang paling positif yang bagus sekali buat diambil adalah perjuangan Mas Sukir dalam menyelamatkan saudaranya atau kakaknya. Di situ sangat dibutuhkan rasa. Walaupun seorang kakaknya ini nggak pernah dengerin nasihat dia, tapi tetap pada saat dia sakit tetap diupayakan kesembuhannya. Inilah karena darah itu lebih kental daripada air, teman-teman. Jadi saudara tidak akan ada pernah bekasnya. Jadi saudara tetaplah saudara sampai kapan. Luar biasa. Terima kasih Mas Untung atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan, dan juga buat teman-teman yang punya komentar lain bisa silakan dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan oh iya, ada teman-teman yang bilang nih, katanya Bang Ilo di channel ini jangan cerita dari penulis dong, dari subscriber aja. Oke, saat ini sih memang kita masih mencoba ini ya, lebih enak mana nih. Saya masih membawakan K3 kisah kiriman kalian teman-teman subscriber, dan juga ada KPK kisah penulis kita. Tapi terima kasih intinya untuk saran dan kritiknya, dan juga yang pastinya akan membangun kita ya. Nanti kita lihat mana sih yang paling teman-teman suka, mana sih yang paling teman-teman inginkan, dan kami juga akan terus memvariasikan, kami akan terus memberikan sesuatu yang lebih baik kepada teman-teman semua di rumah. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya maupun analisa kisahnya barusan ada kata-kata saya salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah bikin merindingnya. Masih bersama saya Ilo di Bang Ilo Official. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.